Nah, di sini menurut Mbak Rasma nantinya jika pada saat dia tirakat, pada saat dia membaca rapalan tersebut, dia itu akan muncul sebuah bayangan atau bahkan dia itu bisa melihat sesosok keluarganya berada di depannya. Nah, di sini menurut Mbak Rasman jika salah satu muncul bayangan keluarga dirinya atau bahkan muncul di hadapan si depannya si Pak Hadi, itulah orang yang akan dijadikan tumbal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa yang baru saja nemu channel ini dan menemukan video ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan buat kalian semuanya yang sudah subscribe channel Sudut Malam, jangan lupa absen terlebih dahulu. Tulis nama dan alamat kalian berasal, biar saya semakin kenal dengan kalian semuanya. Jadi di episode kali ini itu ada seorang narasumber nih, tetapi sayang banget dia itu nggak mau bercerita di depan kamera. Jadi intinya tadi itu dia itu sudah bercerita mengenai pengalamannya pribadi kepada saya dan saya itu disuruh untuk menceritakan ulang. Aduh, padahal orangnya datang ke sini loh, tapi nggak apa-apa deh. Dia itu katanya malu kalau ngomong di depan kamera nggak bisa. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Hadi. Pak Hadi ini, dia itu bercerita nih, dia itu pernah melakukan pesugihan. Jadi pada saat itu, dia itu keadaan ekonominya, aduh, itu lagi hancur banget, lagi di bawah banget. Bahkan buat makan aja dia itu kebingungan. Jadi si Pak Hadi ini, dia itu sudah memiliki 3 orang anak. Dan dia itu tinggal di kampung. Ya sebenarnya masih satu kampung sih sama saya. Terus dia itu bercerita pada tahun 1992. Jadi kilas baliknya si Pak Hadi nih. Pada saat itu anak pertamanya ini dia itu lagi sakit-sakitan parah banget. Dan dia itu butuh biaya besar untuk pengobatan. Sedangkan Pak Hadi sendiri dia itu hanya penjual kayu nih. Jadi Pak Hadi ini dia itu kadang itu ke pasar, dia itu memikul kayu bakar ke pasar. Itu hanya membawa beberapa gulung dan pada saat itu harganya kayu bakar itu hanya Rp300 pada saat zaman dulu itu pada tahun 1992. Lah Pak Hadi pada saat itu sudah putus asa banget. Dia itu bingung gimana caranya dapat duit yang banyak. Di sisi lain, ekonominya Pak Hadi ini, aduh, di bawah banget. Dia juga berasal dari anak orang tidak mampu. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jadi menurut si Pak Hadi, pesugihan itu tidak semudah yang dibayangkan atau yang dipikirkan oleh orang-orang. Jadi prosesnya ini benar-benar ribet. Dan menurut si Pak Hadi sendiri, orang yang akan melakukan pesugihan itu harus siap mental, siap keberanian, dan siap lapar tentunya. Nah di sini nih Pak Hadi akan memberikan pengalaman pribadinya. Kita lanjut. Jadi pada saat si anak pertama Pak Hadi ini sedang sakit-sakitan, benar-benar Pak Hadi ini tidak bisa mengobatinya. Alhasil anaknya ini yang pertama meninggal dunia. Dan sejak saat itulah si Pak Hadi ini menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa sih aku itu goblok banget, aku gak berguna banget jadi orang tua, gak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Karena Pak Hadi ini tidak mampu untuk membawa anaknya berobat. Dia itu gak punya uang sama sekali. Bahkan dia bingung mau pinjam kepada siapa. Sedangkan tetangga-tetangganya juga sama-sama ekonominya itu di bawah seperti Pak Hadi. Nah, karena sebab itulah anaknya meninggal, akhirnya si Pak Hadi ini tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Padahal menurut istrinya Pak Hadi, udahlah Pak, itu kan udah takdir. Gak usah seperti itu, lagian kita kan juga sudah berusaha. Kita bawa anak kita ke orang pintar. Pada saat dulu, tabib ini masih mendominasi nih pada tahun tersebut. Jadi menurut si Pak Hadi ini nggak bawa anaknya ke dokter, melainkan membawanya ke tabib atau ke orang pintar. Tetapi ya takdir berkata lain.
Dan sejak saat itulah si Pak Hadi ini niatnya itu, tekad dalam hati itu bulat banget. Dia itu pengen jadi orang yang kaya, jadi orang sukses. Entah bagaimanapun caranya, yang penting Pak Hadi ini harus jadi orang kaya gitu loh. Dia itu nggak mau ngulangi lagi kejadian seperti itu. Dan pada tahun 1994 lahir anak kedua dari si Pak Hadi nih. Ya di situ si Pak Hadi itu masih tetap nih, dia itu masih berjualan kayu karena dia itu belum menemukan titik kesuksesan. Jadi dia itu masih berjuang terus gitu. Si Pak Hadi ini itu emang orangnya pantang menyerah. Dia itu kuat banget, kuat menahan penderitaan, kuat menahan kelaparan dan lain sebagainya. Dan di tahun itu Pak Hadi itu merasakan bahagia tetapi takut. Dia itu merasa bahagia karena anaknya yang kedua ini lahir. Tetapi di sisi lain dia itu juga takut karena dia itu seperti masih trauma dengan apa yang terjadi kepada anaknya yang pertama. Dia itu masih kepikiran banget gimana nanti kalau anaknya ini yang kedua itu sakit juga dan dia tidak bisa membawanya berobat lagi seperti anak yang pertama. Kejadian itu selalu terbayang di pikirannya si Pak Hadi ini. Akhirnya dia itu mati-matian kerja, pokoknya siang malam dia kerja, dan pada pagi harinya sampai siang dia kan itu berjualan kayu di pasar nih. Dan ketika dia pulang, dia itu langsung bekerja sambilan lagi. Kadang dia itu berjaga di ladang. Oh ya, jadi di kampung ini itu kan misal udah masa panen dan harga sayuran itu atau harga panen tumbuhan yang ditanam oleh petani itu pada saat itu mahal. Itu setiap para petani itu menyewa orang untuk menjaga malam nih. Takutnya kan ada tanamannya itu dirusak oleh babi atau bahkan bisa dicuri oleh maling. Dan di sini Pak Hadi itu mendapatkan pekerjaan tambahan itu menjadi penjaga malam di ladang nih. Jadi benar-benar tuh pagi, siang, sore, malam Pak Hadi ini dia itu bekerja keras banget demi anak dan istrinya gitu loh. Dia itu nggak mau hal yang dulu itu terulang lagi kepada dirinya. 2 tahun akhirnya berlalu. Lah di sini anaknya Pak Hadi yang kedua ini dia itu udah agak besar nih. Dan di sini ekonomi Pak Hadi itu bukannya tambah baik, tetapi malah tambah menurun lagi. Itu bikin si Pak Hadi ini stres banget. Akhirnya si Pak Hadi ini pun memikirkan nih bagaimana caranya dia itu memperbaiki ekonominya. Tentunya agar keluarganya ini bahagia. Bahkan dia itu pengen membahagiakan anaknya itu yang kedua. Di sisi lain Pak Hadi ini stres banget. Kalau misal hujan itu datang, rumahnya itu kebocoran, banjir kayak gitu loh. Karena atapnya Pak Hadi ini itu udah banyak banget yang pada bolong. Nah di suatu ketika nggak tahu kenapa si Pak Hadi ini dia itu dimimpiin nih sama seorang kakek-kakek. Dia itu dimimpiin bahwasanya di gua yang berada di sebelah kebunnya Pak Hadi itu terdapat emas yang sangat banyak. Pak Hadi ini sama sekali tidak memperhatikan atau mengacuhkan mimpi tersebut gitu loh. Nah tetapi ternyata mimpi tersebut itu bukan hanya datang satu kali, melainkan sampai berkali-kali nih. Lah hingga akhirnya si Pak Hadi ini datang ke tempatnya Mbah Rasman. Mbah Rasman ini adalah salah satu orang pintar yang dikenal di kampungnya si Pak Hadi. Dia itu menceritakan dan dia juga bertanya, dia kok dimimpiin seperti ini, itu artinya apa? Dan menurut Mbah Rasman memang benar, ternyata gua yang berada di sebelahnya kebunnya Pak Hadi pada saat zaman dulu itu adalah tempat di mana orang-orang meminta pesugihan. Jadi di dulu kala itu banyak orang yang meminta pesugihan di gua tersebut, dan benar menurut si Mbah Rasman ini orang-orang yang meminta pesugihan di gua itu memang menjadi orang kaya. Tetapi kebanyakan orang-orang yang meminta pesugihan adalah orang luar kota, bukan orang kampung sini. Nah di sini si Pak Hadi ini tertarik. Dia bertanya nih sama si Mbah Rasman, "Mbah, syaratnya itu apa aja? Biar dia bisa melakukan pesugihan di tempat itu juga." Nah, Mbak Rasman ini pun menyampaikan ternyata syaratnya itu berat banget. Jadi si Pak Hadi ini harus melakukan puasa 7 hari nih. Dan dalam 7 hari tersebut dia juga harus merapalkan doa-doa yang diberikan oleh si Mbah Rasman. Jadi benar-benar nggak seperti yang dibayangkan orang-orang bahwa pesugihan itu gampang banget prosesnya, itu enggak. Jadi menurut si Pak Hadi, setelah si Pak Hadi ini berpuasa, itu masih ada ritualnya lagi. Dia harus merendam dirinya di sungai, dan itu selama 1 malam tuh.
Dan setelah itu, setelah si Pak Hadi ini berendam di sungai, dia harus menguburkan setengah badannya di sebelah pintu gua yang berada di kebunnya tersebut. Kan? Ini berat banget nih. Dan itu si Pak Hadi juga harus menyiapkan beberapa sesajen nih. Dan dia juga harus menyiapkan ayam, lain sebagainya. Itu banyak banget persyaratannya. Dan emang pada saat itu si Pak Hadi yang nggak kaget juga sih, karena dia kan emang jarang makan nih. Mending aku puasain aja nih sekalian. Akhirnya 3 hari setelah itu si Pak Hadi ini datang lagi ke rumahnya Mbak Rasman. Di situ dia itu mengatakan bahwasannya dia itu meminta bantuan, dia itu akan melakukan pesugihan. Dan di sini Mbak Rahman itu kembali lagi mengatakan sama si Pak Hadi, kamu beneran, Had? Ini berat banget loh. Iya mbak, beneran mbak, aku pengen ngerubah keadaan nasib ekonomi dan keluargaku mbak. Ya udah, kalau memang kamu udah mantap, aku bantuin. Nah, setelah hari itu, pada keesokan harinya, si Pak Hadi ini mulai berpuasa nih selama 7 hari. Dan dia itu benar-benar mengurung diri di dalam rumahnya. Dia itu tidak pernah keluar pada 7 hari tersebut pada saat dia berpuasa. Singkat cerita, puasa itu udah 7 hari itu udah terlewati, dan di sini si Pak Hadi ini berhasil. Dan di ritual berikutnya si Pak Hadi ini harus merendam atau berendam diri di sungai selama 1 malam. Dan itu juga ditemani oleh si Mbah Rasman. Dan setelah itu si Pak Hadi ini berhasil nih merendam dirinya 1 malam. Dan dilanjutkan ritual berikutnya. Dan disinilah prosesi atau ritual yang menurut Pak Hadi itu paling berat. Karena dia itu harus melakukan tapa pendem selama 3 hari 3 malam. Tetapi tapa pendem di sini itu berbeda dengan tapa pendem pada umumnya. Karena di sini Pak Hadi ini hanya dikubur atau dipendam setengah badan. Jadi kepalanya itu tetap kelihatan gitu loh. Nah, pada hari itu, pada saat dia melakukan tapa pendem, dia itu juga harus merapalkan doa-doa yang diberikan oleh Mbak Rasman. Di sini, si Pak Hadi ini tidak boleh tidur. Jadi dia itu harus tetap sadar dan dia harus membacakan rapalan-rapalan doa yang diberikan oleh Mbak Rasman. Dan jika nantinya si Pak Hadi ini tertidur walaupun hanya sebentar, maka ritual yang pertama dan kedua itu udah hangus, udah nggak bakal jadi gitu. Dan harus diulang lagi dari depan. Wah, di sini berat banget nih menurut si Pak Hadi. Tetapi Pak Hadi, dia itu tetap memikirkan keluarganya. Ini demi keluarga, demi istri dan demi anaknya. Makanya kuat nggak kuat, mampu nggak mampu, dia itu paksain banget. Singkat cerita, akhirnya 3 hari itu sudah terlewati. Tapa pendemnya si Pak Hadi ini berhasil. Dan hari itu juga adalah saatnya di mana si Pak Hadi ini mendapatkan atau bisa mengambil emas yang sangat banyak yang berada di dalam gua tersebut. Di sini si Pak Hadi ini harus menyediakan 1 ayam nih. Nah, nantinya Pak Hadi ini masuk ke dalam gua tersebut. Ayamnya itu ditaruh di depannya Pak Hadi. Lah Pak Hadi itu kembali merapalkan doa yang diberikan oleh Mbah Rasman. Lihat di sini, menurut Mbah Rasman, nantinya jika pada saat dia tirakat, pada saat dia membaca rapalan tersebut, dia itu akan muncul sebuah bayangan atau bahkan dia itu bisa melihat sesosok keluarganya berada di depannya. Nah di sini, menurut Mbah Rasman, jika salah satu muncul bayangan keluarga dirinya atau bahkan muncul di hadapan depannya si Pak Hadi, itulah orang yang akan dijadikan tumbal. Jadi jika Pak Hadi ini bersedia, orang tersebut akan dijadikan tumbal, maka emas itu dengan sendirinya itu akan terlihat di depannya Pak Hadi, dan Pak Hadi di situ bisa mengambil seluruh emasnya dan dibawa pulang. Nah, di sini Pak Hadi ini sudah mulai ragu nih, dia itu takut. Wah, ternyata ada tumbalnya sih. Kenapa nggak ngomong dari awal, dia itu udah susah payah puasa dan lain sebagainya. Pak Hadi ini nggak tahu bahwasanya pesugihan itu ada tumbalnya. Dikiranya oleh Pak Hadi itu nggak ada tumbalnya. Akhirnya ya udahlah, ini langkah terakhir nih. Pak Hadi pun menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Rasman. Pak Hadi ini membuka bajunya. Wah, dan dia itu hanya menggunakan celana pendek nih. Bah, di depan ayam tersebut si Pak Hadi ini merapalkan doa. Pak Hadi jadi duduk kayak gini nih, kayak orang tapa gitu. Di situ Pak Hadi udah mulai membaca doa. Pada saat pertama kali si Pak Hadi ini melakukan tersebut, dia tuh melihat sosok bayangan ibunya.
Jadi Pak Hadi itu kan menutup matanya nih, jadi biar khusus mungkin lah. Di dalam bayangan tersebut dia itu melihat ada sosok ibunya di situ. Ibunya itu menggunakan gaun serba putih. Nah di sini si Pak Hadi itu seperti terkaget, dia itu bangun. Lah setelah si Pak Hadi ini bangun, bayangan itu benar-benar hilang nih, hilang. Dan akhirnya dia itu kembali merapalkan doa-doanya lagi. Dan kali ini dia itu menggunakan mata yang terbuka, bukan menutup matanya. Jadi secara sadar gitulah dia merapalkan doa-doa lagi. Dan ternyata itu lama banget menurut si Pak Hadi. Itu sampai sekitar 3 jam baru saja ayam tersebut, ayam yang berada di depannya si Pak Hadi, itu berubah tiba-tiba menjadi sesosok anaknya yang masih kecil. Nah setelah itu, akhirnya setelah melihat bayangan-bayangan itu, Pak Hadi itu memberhentikan dia membaca rapalannya. Dan di sini, si Mbak Rasman itu bertanya, gimana? Kamu lihat siapa yang ada di situ? Dan di sini si Pak Hadi ini menjawab, saya melihat ibu saya dan anak saya, Mbak. Nah, terus gimana? Apa kamu mau melanjutkan pesugihan ini? Di sini itu si Hadi itu bingung banget karena menurut si Mbah Rasman, jika si Pak Hadi ini melangkah atau berdiri dari tempat itu, makanya dia itu tidak bisa lagi mengambil emas tersebut. Jadi dia harus mengulang prosesi awal sampai akhir seperti itu lagi, harus diulangi. Akhirnya di sini si Pak Hadi itu hanya duduk dan sambil memikirkan. Dia itu memantapkan hatinya gitu loh. Iya enggak, iya enggak. Tetapi di sini korbannya itu orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, dan anaknya. Dan akhirnya sambil kebingungan itu bahkan sampai malam hari loh. Si Pak Hadi itu memikirkan hal tersebut. Si Mbak Rasman ini kembali bertanya lagi sama si Pak Hadi. Gimana? Jadi enggak, ini udah malam loh. Nah, akhirnya dengan berat hati, si Pak Hadi ini pun membatalkan pesugihan tersebut. Dan akhirnya ya Pak Hadi tidak mendapatkan apa-apa. Dia itu hanya mendapatkan lapar, mendapatkan rasa dingin, mendapatkan pokoknya sengsara gitulah. Padahal menurut si Pak Hadi, dia itu sempat melihat itu tumpukan emas banyak banget pada saat dia merapalkan doa. Tetapi beberapa saat emas itu hilang kayak gitu loh. Dan dia itu emang aduh, padahal emas banyak banget. Kalau dia ambil Pak Hadi ini bakalan kaya. Bahkan mungkin hingga ke 7 turunannya dia itu nggak akan miskin gitu. Tetapi di sini hati kecilnya Pak Hadi ini menolak. Masa iya dia harus mengorbankan orang-orang yang dia sayangi? Dan akhirnya si Pak Hadi ini pada malam hari itu memutuskan pulang nih. Dia gagal. Dan di sini dia pun berpesan kepada Mbah Rasman, Mbah tolong Mbah jangan ngomong sama siapa-siapa. Kalau saya ini sempat ingin melakukan pesugihan, saya malu Mbah kalau ada orang yang tahu. Dan si Mbak Rasman ini pun ya tentu saja dia menjaga rahasia tersebut. Dan akhirnya si Pak Hadi ini pun pulang. Dan ketika dia sampai di rumahnya, dia itu melihat ibunya dan melihat anaknya. Dia itu memeluk si ibu dan anaknya, dia itu menangis. Dan di sini ibunya dan anaknya bahkan istrinya juga sempat bingung sama si Pak Hadi, kenapa kok nangis tiba-tiba. Tetapi Pak Hadi ini benar sampai sekarang pun dia itu tidak menceritakan hal ini kepada istri, kepada ibunya, kepada semua orang. Menurut si Pak Hadi setelahnya ia pulang, itu sekitar 1 sampai 2 bulan dia itu selalu digangguin oleh makhluk nih. Jadi menurut si Pak Hadi ketika ia sedang melamun, sedang ada kesusahan ekonomi, tiba-tiba itu ada sesosok makhluk yang menghampirinya. Dan menurut si Pak Hadi, makhluk tersebut itu membawa emas di kedua tangannya. Jadi seperti, ayolah jadiin gitulah. Nah akhirnya si Pak Hadi ini itu datang ke tempat kiai. Dia itu meminta tolong bahwasanya dia itu diganggu oleh makhluk seperti itu. Lah di sini tanpa si Pak Hadi bercerita, kiai tersebut itu udah tahu apa yang dilakukan oleh Pak Hadi. Dan tetapi alhamdulillahnya melalui perantara kiai itu akhirnya Pak Hadi ini sudah tidak diganggu makhluk-makhluk seperti itu lagi. Jadi Pak Hadi sekarang itu malah udah berhasil, udah sukses, dia itu menjadi juragan ayam. Karena sebab itu si Pak Hadi ini memberikan cerita pengalaman pribadinya kepada saya karena dia itu tidak setuju banget kalau ada orang yang mengatakan bahwa pesugihan itu prosesnya mudah banget dan cepet banget. Itu dia itu nggak percaya karena dia sudah mengalaminya sendiri. Pesugihan itu berat banget. Dia harus menyiapkan kekuatan mental dan lain sebagainya.
dan cerita pun berakhir. Nah, nih, alhamdulillahnya di sini Pak Hadi ini pikirannya itu masih jernih, hatinya juga masih jernih. Akhirnya dia itu membatalkan pesugihan tersebut. Coba bayangin kalau pada saat itu si Pak Hadi ini sudah dibutakan semuanya oleh harta, maka Pak Hadi ini akan kehilangan dua orang yang disayangnya, ibu dan anaknya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton atau mendengarkan cerita ini sampai selesai. Saya berterima kasih banget pokoknya. Dan buat kalian juga yang mempunyai pengalaman pribadi mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, kirimkan saja ceritanya melalui nomor WhatsApp yang berada di samping bawah saya ini. Ini adalah nomor pribadi saya, kalian boleh save, kalian boleh chatting saya, biar kita menambah saudara ya. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.